Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulur, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di video pertama Ane. Malam ini kita membahas tentang Annelies Michel, gadis cantik 23 tahun yang lahir pada tanggal 12 September tahun 1952 di kota Leipzig, Jerman Barat. Annelies adalah gadis yang dibesarkan dari keluarga Katolik yang taat. Dia sendiri adalah sosok yang religius pada mulanya. Semua bermula ketika Annelies berusia 16 tahun. Annelies tiba-tiba jatuh tak sadarkan diri. Setelah itu dia kejang parah dan berhalusinasi. Semua itu sering terjadi saat dia berdoa. Puncaknya di tahun 1973, dia seringkali mendengarkan bisikan-bisikan bahwa dia adalah makhluk terkutuk yang akan menghuni neraka. Ibunya juga menambahkan, pernah Annelies menatap patung Bunda Maria dengan wajah yang tegang, dengan kelopak matanya berwarna hitam. Terkadang dia berjalan merangkak seperti laba-laba. Kekuatannya tiba-tiba luar biasa. Pernah dia melempar kakak adiknya seperti melempar barang yang sangat ringan, dan semua diiringi dengan perbuatan-perbuatan aneh lainnya. Ibunya sempat membawanya menjalani perawatan medis, dan menurut diagnosa medis, dia dinyatakan menderita epilepsi. Selain itu dia juga dianggap mengalami gangguan jiwa dan harus menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Tetapi penanganan medis ini justru semakin memperparah kondisi kesehatannya. Perawatan medis jangka panjang dengan menggunakan berbagai obat antipsikotik tak terbukti berhasil. Seorang pakar agama menilai Annelies telah kerasukan setan, karena dia kerap kali bertingkah aneh saat berdoa dan saat mengunjungi tempat peribadatan. Tubuhnya seolah menolak saat dibacakan ayat-ayat Injil. Untuk itu keluarga Annelies sepakat untuk melakukan ritual pengusiran roh jahat. Setelah keluarga Annelies mendapatkan saran dari seorang uskup yang tinggal di daerahnya yang bernama Joseph Stengel, dia menugaskan dua orang yaitu Pastor Arnold Renz dan Pendeta Ernst Orr. Mereka diminta untuk melakukan ritual pengusiran setan pada tubuh Annelies. Keduanya melakukan ritual pengusiran setan berdasar pada Rituale Romanum, sesuai yang berlaku pada gereja Katolik pada abad ke-17. Berikut adalah sebagian rekaman suara asli yang keluar dari mulut Annelies yang kerasukan saat ritual. Judas, Nero, Kain und der Hitler. Festgemacht. Das ist der sechste? Oh, den haben wir gelogen. Den habt ihr dazu. Tidak cukup sampai di situ, Annelies menyebutkan bahwa salah satu iblis yang berada pada tubuhnya adalah Valentin Flesman. Valentin Flesman adalah seorang pendeta yang hidup di tahun 1500-an yang diusir dari gereja karena perlakuan buruknya.
Dan anehnya Annelies bisa dengan detail menceritakan siapa sosok Valentin Fleshman dan bagaimana kronologi dikeluarkannya dia dari gereja, lalu dendam dan menjadi Lucifer. Hal ini tentu mengejutkan sang pendeta dan keluarga Annelies. Bagaimana mungkin Annelies yang berusia 20 tahun bisa mengetahui dengan detail kejadian itu. Pastor Arnold Reigns adalah seorang mantan misionaris China dan Ernst Ault adalah seorang pendeta biasa di daerahnya. Mereka adalah pakar yang dipercaya bisa mengusir roh jahat dalam tubuh seseorang pada saat itu. Tetapi saat menangani kasus pada Annelies, mereka mengaku sangat kesulitan. Ini karena begitu banyaknya sosok roh jahat yang berada dalam tubuh Annelies sehingga yang satu dikeluarkan, dan yang lain memasuki tubuh Annelies, dan itu terjadi terus-menerus dan bergantian. Ritual dilakukan 2 kali dalam seminggu, terkadang satu sesi berlangsung selama 4 jam, dan setiap sesi terkadang membuat Annelies histeris dan meronta-ronta. Mereka berpendapat bahwa begitu banyaknya roh jahat yang mendiami tubuh Annelies membuat mereka tak tega melihat Annelies, karena dia tersiksa di setiap sesi ritual. Semua membuat kondisi tubuh Annelies makin parah. Annelies telah menjalani 67 sesi ritual pengusiran roh jahat dalam tubuhnya selama 10 bulan. Selama itu juga, kondisi tubuh Annelies mengalami kerusakan, kakinya mengalami kelumpuhan karena ligamen pada lututnya pecah. Belum diketahui kenapa roh-roh jahat tersebut merasuki tubuh Annelies. Annelies adalah sosok yang sangat religius. Begitu pula keluarga Annelies. Lalu ibunya bercerita bahwa 4 tahun sebelum Annelies lahir ibunya melahirkan seorang anak hasil hubungan gelapnya, yang diberi nama Martha. Saat Annelies kecil, ibunya memintanya untuk melakukan ritual penebusan dosa, untuk menebus dosa ibunya yang terdahulu. Mungkin inilah kenapa Annelies bisa dengan mudah dirasuki roh-roh jahat. Ini seharusnya tidak terjadi, kata Pastor Arnold Reigns, di mana sang anak dituntut melakukan penebusan dosa orang tuanya. Annelies berkata, ia tidak ingin makan dan minum, karena menurutnya hanya dengan ini akan mempercepat roh-roh jahat dalam tubuhnya keluar, yaitu dengan mempercepat kematiannya. Dan akhirnya pada tanggal 1 Juli tahun 1976 Annelies Michelle, gadis cantik berusia 23 tahun itu ditemukan telah meninggal. Dan ternyata kasus ini tidak berhenti sampai di sini. Keluarga Annelies dan Pastor Arnold Reigns beserta pendeta Ernst Ault dituntut secara hukum. Tuduhannya mereka dianggap menghalangi upaya medis untuk melakukan pertolongan kepada Annelies. Hukumannya adalah 6 bulan penjara dan masa percobaan kepada keluarga dan kedua pendeta yang menangani Annelies. Ini tentang mistis versus ilmiah. Sangat penting bagi kita untuk mendalami kedua sisi tanpa menjudge satu sisi yang kita anggap benar lalu menyalahkan sisi yang lain. Menurut ilmiah, pertama, Annelies menderita epilepsi dan psikosis atau penyakit mental. Ini yang mendorong Annelies yang berpikir padahal sesuatu itu tidak ada, menjadi ada. Ini bisa karena pengaruh obat dan segala macam. Keluarga Annelies dan pendeta yang menanganinya dianggap membiarkan Annelies menderita penyakit ini tanpa pengobatan yang masuk akal. Kedua, jika Annelies tetap menggunakan obat-obatnya, kejang yang dialami Annelies akan lebih terkontrol. Justru penyetopan penggunaan obat tanpa instruksi dokterlah yang membuat penyakit yang diderita Annelies semakin parah. Ketiga, pengusiran roh jahat yang dilakukan para pendeta dianggap berkontribusi membuat Annelies semakin berfantasi, bahwa roh-roh jahat dalam tubuhnya memang benar nyata, padahal sebenarnya itu semua nggak ada. Itu cuma halusinasi yang ada di kepalanya saja. Dan proses pengusiran roh jahat tersebut dianggap memperkuat halusinasi tersebut. Dan pada akhirnya semua tergantung penilaian kalian. Menurut kalian gimana? Tolong jawab di kolom komentar. Kasus yang menimpa Annelies Michelle ini menarik produser film untuk mendokumentasikannya menjadi sebuah film layar lebar, dan akhirnya mereka sukses membuat film yang bergenre horor dokumenter yang berjudul The Exorcist of Emily Rose, dan film ini sukses menyabet gelar film horor terbaik di tahun itu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai.
Klik tombol like jika ente suka, dan share video ini pada teman ente biar teman ente pada tahu. Subscribe channel ini agar ane semakin semangat membuat konten serupa, dan jangan lupa klik lonceng notifikasi, agar ente gak ketinggalan ketika ane upload konten terbaru. Ingat, subscribe adalah sedekah yang paling mudah, gratis lagi. Follow juga Instagram ane di @nurmantino.rossi, agar ente gak ketinggalan info terbaru tentang channel ini. Ente juga bisa request kasus misteri apa aja lewat DM Instagram ane. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.